Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini pertemuan yang berkaitan dengan Ramadan. Materinya adalah bulan Ramadan yang indah. Sebelum masuk ke dalam tujuan pembelajaran dan materi inti, alangkah indahnya kita selalu mengingat Allah, selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan ilmunya dan kita faham atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran siswa dapat memahami makna puasa. Selanjutnya yang kedua, siswa dapat mengetahui dalil tentang puasa. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui tujuan puasa. Yang keempat, siswa dapat mengetahui syarat wajib, syarat sah, rukun, sunnah, makruh, dan yang membatalkan puasa. Yang kelima, siswa dapat mengetahui hikmah puasa. Dan yang keenam, siswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Kita masuk ke dalam materi inti, bulan Ramadan yang indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Kita sering mendengar surah ini ketika tiba bulan Ramadan. Nah, anak-anakku, di dalam surah tadi ada kata kutiba. Kutiba di atas artinya adalah diwajibkan kepada kita. Diwajibkan atas orang-orang yang beriman. Wajib artinya mengerjakan berpahala dan meninggalkan berdosa. Puasa di bulan Ramadan. Apa itu puasa? Puasa adalah, menurut syariat Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk maupun dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Puasa dalam Islam juga sering disebut saum atau siam. Tujuan puasa adalah untuk mendapatkan predikat takwa. Nah, secara umum takwa artinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita mengetahui syarat dan rukunnya. Yang kita bahas yang pertama adalah syarat wajib puasa. Berikut ini adalah syarat wajib puasa. Yang pertama, berakal sehat, artinya tidak gila. Yang kedua, balik atau dewasa. Yang ketiga, dia kuat berpuasa atau mampu berpuasa. Jika tidak mampu berpuasa atau kuat menjalankan ibadah puasa, maka harus membayar fidyah atau denda. Caranya,
memberi makan setiap hari sebanyak hari yang ia tidak berpuasa, yang diberikan, fidyah ini diberikan kepada orang fakir atau miskin, ukurannya 1 mud atau 626 gram, dan bisa berupa beras atau makanan pokok yang lain. Orang-orang yang boleh membayar fidyah itu siapa saja? Yang pertama, orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir. Yang kedua, orang tua yang sudah lanjut usianya. Yang ketiga, dalam keadaan sakit. Yang keempat, wanita yang sedang menyusui dan yang sedang hamil. Yang kedua, syarat sah puasa. Yang pertama adalah ia beragama Islam. Berarti kalau ada orang yang di luar beragama Islam berpuasa, maka puasanya dianggap tidak sah. Yang kedua, dia berakal, tidak gila. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, artinya adalah orang yang mampu membedakan baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Artinya, puasa ini dilakukan di bulan Ramadan. Yang ketiga, rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Posisi niat sangat penting dalam menjalankan ibadah, apalagi ibadah puasa di bulan Ramadan. Niat puasa Ramadan diucapkan di dalam hati sebelum fajar tiba. Jika kita tidak berniat, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis menjelaskan juga bahwa niat bisa diucapkan malam harinya, sebelum sahur, atau sebelum sholat tarawih, atau setelah sholat tarawih. Lafal niat puasa. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa pada esok hari di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Selanjutnya yang kita bahas adalah sunnah puasa. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Kita tidak boleh menunda-nunda jika waktu berbuka puasa tiba. Yang ketiga, membaca doa buka puasa. Yang keempat, berbuka dengan yang manis-manis. Contohnya adalah kurma. Yang kelima, membukakan orang yang berpuasa. Yang keenam, memperbanyak ibadah dan sedekah. Yang kelima adalah makruh puasa. Apa saja yang dimakruhkan ketika berpuasa? Yang pertama, berbekam. Berbekam ini adalah cara berobat, cara pengobatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengulum sesuatu di dalam mulut, benda atau yang lainnya. Yang ketiga, merasakan makanan dengan lidah, contohnya saat memasak dan mencicipnya. Yang keempat, memakai wangi-wangian berlebihan. Yang kelima, bersiwak atau menggosok gigi. Dan yang keenam, berkumur-kumur. Makruh artinya dapat mendekati pada batalnya puasa. Maka hati-hatilah jika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan di atas. Yang keenam adalah yang membatalkan puasa apa saja? A. Makan dan minum dengan sengaja. B. Muntah dengan sengaja. C. Bagi wanita tiba-tiba datang haid
atau yang lagi hamil dia melahirkan, yang D hilang akal walaupun sebentar, yang E dia murtad, artinya dia keluar dari agama Islam. Yang ketujuh, yang merusak pahala puasa adalah apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala puasanya. Contohnya, ia berbohong, ia menghina atau mengejek, ia memfitnah, ia berkata kotor, berkelahi, atau bertengkar, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah yang B, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Yang pertama, sholat sunnah tarawih. Ini yang sering kita lakukan di bulan Ramadan. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya. Jumlah rakaatnya 8 rakaat dan 3 witir atau 20 rakaat dan 3 witir. Silahkan dipilih yang mana, yang penting melaksanakan sholat tarawih. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena kita tahu bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran, turunkannya Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Nah, Allah selalu melipat gandakan kebaikan-kebaikan bagi hambanya yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Salah satunya tadi membukakan orang yang berpuasa. Maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang dibukakan puasa itu. C. Hikmah berpuasa. Yang pertama, melatih kesabaran. Yang kedua, membentuk akhlakul karimah atau akhlak atau perilaku yang baik. Ya, orang yang berpuasa maka perbuatannya terjaga. Dia tidak akan melakukan perbuatan yang tercela karena takut pahala puasanya bisa berkurang. Yang ketiga, kondisi fisik menjadi sehat. Puasa membuat orang menjadi sehat. Yang keempat, menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dengan berpuasa dapat membersihkan diri dari dosa-dosa. Dan yang keenam, membiasakan diri hidup hemat, bukan menjadi hidup boros. Nah, ini saja yang dapat Bapak sampaikan tentang indahnya bulan Ramadan atau bulan Ramadan yang indah. Ya. Selanjutnya adalah tugas buat kalian, ya. Hafalkan niat puasa, dan yang kedua hafalkan doa berbuka puasa. Seperti biasa, kalian upload rekaman itu bentuk video ke dalam link Google Form yang akan dibagikan. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, ya. Jangan lupa banyak-banyak beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu, dan berdoa kepadanya. Karena segala sesuatu milik Allah, maka kalau kita minta, insya Allah Allah akan memberikan. Selamat belajar, jangan menunda-nunda waktu, jaga kesehatan, dan kita tutup pertemuan ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.